Selamat datang rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar sekalian. Senang rasanya bisa kembali berjumpa di sesi kali ini. Hari ini kita akan mengkaji sebuah topik yang tidak cuma krusial secara akademis, tapi secara harfiah ini adalah soal hidup dan mati. Fokus kita menguasai secara mendalam mengenai perencanaan penanggulangan bencana, khususnya pada arsitektur manajemen krisis kesehatan. Ingat, ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, ini adalah ilmu tentang bagaimana kita menyelamatkan nyawa. Jadi, mari kita pusatkan perhatian dan mulai telah ilmiah kita hari ini. Untuk peta jalan kita hari ini, kita akan membedah siklus manajemen bencana secara kronologis melalui 4 pilar utama. Kita akan mulai dari perencanaan mitigasi, kemudian kontingensi, masuk ke operasi, lalu pemulihan, dan pastinya kita tutup dengan kesimpulan akhir. Sebagai landasan akademis kita, materi ini berpijak kuat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, di level global, kita juga merujuk pada kerangka kerja Hyogo dari PBB. Kenapa ini penting? Karena kerangka ini adalah landasan historis dalam membangun ketangguhan sebuah komunitas terhadap bencana. Landasan ini secara saintifik menegaskan satu hal, kesiapsiagaan yang terencana itu terbukti mutlak bisa menyelamatkan nyawa. Baik, mari kita masuk ke pilar yang pertama, perencanaan mitigasi. Di sini, fokus utama kita adalah reduksi risiko jangka panjang. Mari kita luruskan dulu definisinya. Mitigasi adalah proses sistematis untuk mengurangi atau bahkan kalau bisa menghilangkan resiko bencana secara keseluruhan. Hal yang perlu Anda ingat baik-baik di sini. Mitigasi itu beda ya dengan respons darurat saat bencana terjadi. Mitigasi itu bermain di level strategis jangka panjang. Visinya sangat holistik. Bagaimana kita bisa meminimalkan korban jiwa, mencegah kerusakan properti, dan pada akhirnya mendongkrak ketahanan masyarakat itu sendiri sebelum bencana benar-benar datang. Nah, perencanaan yang solid tentu butuh metodologi yang logis. Ada 5 tahapan esensial di sini. Pertama, identifikasi bahaya. Kita harus tahu betul ancaman apa yang sedang mengintai. Kedua, penilaian risiko. Siapa yang paling rentan? Seberapa besar dampaknya? Ketiga, pengembangan strategi yang tentunya harus berbasis data lapangan. Keempat, barulah kita masuk ke implementasi nyata. Dan kelima, yang seringkali terlewat adalah evaluasi. Lingkungan dan teknologi itu kan dinamis, jadi strategi kita juga harus terus diuji dan disesuaikan secara berkala. Dalam praktiknya, mitigasi ini terbagi jadi 2 intervensi utama. Pertama, mitigasi struktural yang sifatnya sangat fisik dan teknis. Contohnya seperti membangun dinding laut, bendungan, atau konstruksi bangunan tahan gempa. Di sisi lain, ada mitigasi non-struktural. Ini lebih ke arah kebijakan dan perilaku manusia. Misalnya, pembuatan undang-undang tata ruang, regulasi standar bangunan, dan tentu saja edukasi ke masyarakat luas. Oh ya, satu lagi, pendekatan modern saat ini juga sangat merekomendasikan mitigasi berbasis ekosistem loh, seperti merawat hutan bakau untuk menahan abrasi. Sekarang kita melangkah ke pilar yang kedua, perencanaan kontingensi. Ini adalah fase di mana kita bermain dengan skenario darurat. Secara akademis, kontingensi itu adalah menyusun rencana tindakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Kata kunci yang harus Anda garis bawahi tebal-tebal di sini adalah skenario. Ini adalah langkah proaktif. Kita mulai bertanya, bagaimana kalau besok ada gempa magnitudo 7? Atau gimana kalau tiba-tiba rumah sakit kebanjiran? Rencana ini dibuat persis agar kita tidak panik dan mencegah kekacauan saat skenario terburuk itu benar-benar menjadi realita. Rencana kontingensi yang matang wajib punya elemen-elemen kritis ini. Pertama, harus ada SOP yang jelas sebagai kompas bagi semua orang. Lalu, rencana komunikasi, siapa lapor ke siapa. Harus ada rencana evakuasi yang rutenya terukur. Kemudian, prosedur penguncian atau lockdown kalau ada ancaman dari luar. Dan yang tidak kalah krusial, business continuity plan. Bagaimana sebuah institusi vital, katakanlah rumah sakit, bisa tetap beroperasi menyelamatkan nyawa di tengah infrastruktur yang sedang kolaps. Nah, ini penting. Seringkali mahasiswa bingung membedakan keduanya saat ujian. Jadi mari kita perjelas. Mitigasi itu usaha jangka panjang untuk mengubah kondisi dasar agar risiko berkurang. Contohnya, memindahkan perumahan dari zona rawan gempa. Sementara kontingensi itu ibarat menyusun skenario. Kita bersiap dengan rencana aksi spesifik untuk situasi hipotetis tertentu yang pelatuknya siap ditarik kapanpun dibutuhkan. Kita percepat waktunya. Bencana benar-benar terjadi hari ini. Kita masuk ke pilar ketiga, perencanaan operasi. Perencanaan operasi ini disusun untuk merespons bencana yang sedang terjadi di depan mata. Kalau kontingensi tadi kan bicara soal probabilitas, bagaimana jika besok? Nah, kalau operasi bicara soal realitas faktual hari ini, titik beratnya bergeser total, bukan lagi soal pencegahan, melainkan murni soal respons taktis, menyelamatkan nyawa, mengamankan situasi, dan menyediakan kebutuhan dasar saat itu juga.
Karena kita berpacu dengan waktu, tindakannya harus super presisi. Langkah pertamanya selalu penilaian situasi. Kita butuh data valid di tengah kekacauan. Setelah itu, pimpinan komando harus menetapkan tujuan yang smart, spesifik, terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Di lapangan, tidak ada ruang sedikit pun untuk ambiguitas. Semua rencana logistik, komunikasi publik, dan keselamatan personel harus dieksekusi dengan takaran yang pas. Untuk mempertajam analisis kita, mari kita bandingkan lagi. Kontingensi itu pandangannya luas, disusun tenang-tenang di masa damai untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Sedangkan operasi itu sangat sempit, sangat tajam, disusun seketika itu juga berdasarkan variabel aktual yang sedang mengamuk di lapangan. Keduanya ini saling melengkapi, tapi eksekusinya berada di dimensi waktu yang sangat berbeda. Masa krisis perlahan lewat, kini kita bertransisi ke pilar keempat, perencanaan pemulihan, fase membangun kembali. Definisi pemulihan ini mencakup upaya holistik jangka panjang pasca status darurat dicabut. Fokus kita bukan lagi memberikan pertolongan pertama, tapi masuk ke fase rekonstruksi. Ini adalah proses maraton memulihkan kembali infrastruktur vital, menghidupkan lagi roda ekonomi, memperbaiki lingkungan, sampai menyembuhkan trauma psikologis masyarakat terdampak. Dalam ilmu manajemen krisis modern, pemulihan itu pantang untuk cuma sekedar mengembalikan keadaan ke titik nol sebelum bencana. Filosofi utamanya adalah build back better, membangun kembali dengan lebih baik. Ini esensi dari konsep ketahanan. Jadi begini, kalau ada sekolah roboh diguncang gempa, kita tidak boleh membangunnya ulang dengan struktur yang sama rapuhnya. Kita harus merancangnya dengan rekayasa yang lebih canggih, lebih tahan gempa, agar anak-anak aman di masa depan. Tentu saja pemulihan yang efektif itu ada prinsip-prinsip sainsnya. Yang paling utama, harus berpusat pada masyarakat, bukan sekedar asumsi top-down dari pusat. Proses ini wajib berkelanjutan, memegang asas keadilan agar tidak ada kelompok rentan yang didiskriminasi. Dan pastinya, butuh transparansi penuh terkait pendanaan. Pendekatannya mutlak harus kolaboratif dari semua pihak. Baik, kita sudah di penghujung materi. Mari kita masuk ke sesi kelima, evaluasi dan kesimpulan pembelajaran. Kita akan mereview siklus yang sudah kita pelajari. Kalau kita petakan menjadi sebuah kesimpulan utuh, mitigasi itu bermain di fase pra-bencana dengan visi jangka panjang menekan risiko struktural. Kontingensi juga di pra-bencana, tapi fokusnya menyusun naskah SOP untuk respons terkoordinasi. Lalu operasi, ini terjadi saat bencana sedang berlangsung, fokus pada aksi cepat tanggap menyelamatkan nyawa, dan terakhir pemulihan, dilakukan pasca bencana dengan ritme jangka panjang untuk merekonstruksi tatanan sosial dengan prinsip build back better. Nah, sebagai bahan refleksi intelektual kita hari ini, coba Anda jelaskan secara sistematis perbedaan fokus dari keempat jenis perencanaan tadi. Jawaban akademisnya sangat rapi. Mitigasi itu mereduksi potensi awal, kontingensi itu menyiapkan naskah gladi bersih untuk skenario darurat, operasi itu eksekusi taktis saat bencana mengamuk, dan pemulihan adalah rekonstruksi kehidupan menuju level ketahanan yang jauh lebih superior. Rekan-rekan sekalian, saya harap elaborasi kita hari ini berhasil menajamkan kemampuan analitis Anda terkait manajemen bencana yang berorientasi kuat pada keselamatan publik. Jika Anda merasa mendapatkan wawasan dan senang dengan video pembelajaran ilmiah dan sistematis seperti ini, mari kita kembangkan terus literasi akademis di Indonesia. Silakan subscribe ke channel Ruang Dosen, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak terlewat video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk klik like dan share sesi pembelajaran ini ke rekan-rekan lain yang mungkin membutuhkan. Terima kasih banyak atas atensi dan antusiasme Anda hari ini. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di ruang kelas berikutnya.